Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini eh, kami bisa menjelaskan tentang masalah hukum kevalitan dari kelompok kami, ini kelompok 3. Baik, saya Ahmad Lutfi, saya akan menjelaskan tentang masalah bab hukum kevalitan. Secara tata bahasa, kefailitan berarti segala yang berhubungan dengan failit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam undang-undang kefailitan, kita tidak akan menemu satu rumusan atau ketentuan dalam undang-undang kefailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kefailitan atau failit. Kefailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kebanyakan di debitor, orang-orang yang berutang, untuk kepentingan semua kreditornya yang orang-orang berutang. Pengertian kefailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kefailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang pada pasal 2 menyebutkan: yang pertama, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan fail dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Yang nomor 2, permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkret, kreditur disparitis maupun kreditur preferan. Khusus mengenai kreditur disparitis dan kreditur preferan, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan valid tanpa kehilangan hak agunan atas kebenaran yang mereka miliki terhadap hak lain dibetul dan hanya untuk didahulukan. Dasar hukum kefailitan Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kefailitan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Asas hukum-hukum kepalitan Indonesia secara umum diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, dan asas khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan kepalitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak, dalam hal ini kreditor dan debitur atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, Peraturan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hukum kepalitan Indonesia sebagai subsistem dari hukum perdata nasional harus merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata formil dan hukum perdata material. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hovifah. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Langsung saja ke pembahasan, yaitu sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain memuat hukum material, juga memuat hukum formil. Namun mengenai hukum acaranya tidak diatur secara rinci. Dengan demikian, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis, berlaku hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam yang pertama yaitu Reglamen Indonesia yang diperbaharui. Yang kedua yaitu Reglamen Hukum Acara untuk daerah Jawa dan Madura. Yang ketiga yaitu Reglamen Acara Perdata Reglamen of the Richard Verdening. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Jamil. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu hukum kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Hukum kepailitan Indonesia sebagai dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan maupun
kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan undang-undang yang lain sebagai dasar hukum. Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor, baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Yang dimaksud pengawasan pihak berwajib tersebut adalah proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Apabila seorang debitor atau yang mempunyai hutang dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitor pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitor, atau menempuh jalan yaitu kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitor dinyatakan pailit. Jika kreditur menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditur atau si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitur yang disita dan kemudian eksekusi pemenuhan piutang dari kreditur. Kreditur lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditur-kreditur memohon agar pengadilan menyatakan debitur pailit. Maka dengan pernyataan tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitur, dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada yang menjadi gugur. Dikatakan sita umum adalah sita yang dilakukan tidak hanya untuk perorangan atau beberapa kreditur saja, melainkan untuk semua kreditur, atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Dalam hal lain, kepailitan itu hanya berkaitan dengan harta benda debitur, bukan pribadi debitur, maka debitur tetap dapat menjalankan haknya di luar lingkup harta benda, seperti haknya sebagai keluarga, hak sebagai orang tua, maupun hak sebagai kepala keluarga. Pengertian utang dalam kepailitan. Utang pada dasarnya dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pengertian utang dalam arti sempit yaitu suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang piutang. Pengertian utang dalam arti luas yaitu seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan, baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian. Umpanannya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Tentang penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam bab ketiga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu dalam pasal 224 sampai 294 UK. Maksud dan tujuan PKPU dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pasal 222 UK ini dapat diartikan bahwa maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seseorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Ya Allah. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Bagian ke-1, pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibatnya. Pasal 222. 1. Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. 2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Widyasari. Saya akan melanjutkan bacaan sebelumnya. Bismillah. Pasal 227. Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 ayat 1 diselenggarakan. Pasal 230. 1. Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir karena kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya udah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat 6. Perdamaian. Pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan debitor palit paling lambat pada hari berikutnya. 2. Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan berdasarkan pasal 226.